Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Hingga tidak terasa, air matanya meleleh manakala mengingat memang panjang umur dari Abah Abdul adalah satu karma yang harus beliau terima. Mbah, terus harus bagaimana? Tanya Bagus kembali. Saat saya membunuh dukun beranak, itu bukan saya sepenuhnya, tapi ada beberapa orang teman saya yang membantu. Kamu harus mencari mereka, karena usia mereka masih amat muda kala itu. Tidak seumur dengan saya. Tapi jika mengingat umur itu adalah rahasia Gusti Allah, saya tidak yakin apa mereka masih hidup atau tidak. Hanya mereka yang bisa melenyapkan dukun beranak yang kembali bangkit dari kuburnya itu, ucap Abah Abdul dengan nada suara paraunya. Abah, apa tidak ada cara lain? Mencari teman Abah pasti membutuhkan waktu yang lama. Sementara dukun beranak itu sudah meneror warga. Bagus terus menggempur Abah Abdul dengan pertanyaan. Abah Abdul lantas menggeleng. Sekuat tenaga beliau mencoba kembali mengingat semua yang terjadi dan nama 3 orang teman yang membantunya dulu. Untuk sementara, seluruh warga harus berhati-hati. Meskipun target utamanya adalah ari-ari bayi, tapi dukun beranak itu pasti akan mencelakai siapapun yang menghalanginya. Untuk yang akan punya bayi, sebelum dikubur ari-ari, harus dibasuh oleh air bekas wudhu bapaknya si bayi. Saat hendak dikubur ari-ari, harus dibalut kain putih dan ditabur bunga 7 rupa. Jangan diberi lampu. Kalau bisa, ari-ari dijaga selama 7 hari 7 malam. Sebab jika belum 7 hari, ari-ari itu masih wangi. Bahayanya bagi bayi yang ari-arinya hilang. Bayi itu akan mudah sakit dan sensitif akan hal-hal gaib. Jelas Abah Abdul panjang lebar. Bagus mengangguk. Dia berusaha mengingat semua saran dari Abah Abdul, sebab masih ada beberapa ibu hamil di desa Kencana. Satu lagi, sebab dukun beranak itu bangkit sebagai arwah, berarti dia butuh 1 jasad sebagai alat. Kamu harus mencari siapa orangnya, siapa inangnya yang bertempel oleh dukun itu. Sementara Neng Sekar cantik yang nempel padamu juga akan kembali ke asalnya. Jadi kamu tidak usah takut. Sekar mengerutkan dahinya. Dia yakin sekali bahwa yang menjadi inang dari dukun beranak itu adalah Ningsih, ibunya. Bapak, Sekar yakin Ambulah yang menjadi inang dari arwah dukun beranak itu, bisik Sekar pada Bagus. Bagus mengangguk. Sepertinya dia setuju dengan apa yang diucapkan Sekar. Lalu jika sudah ketemu inangnya, apa yang harus saya lakukan, Bah? Abah Abdul terdiam. Ia lantas membisikkan sesuatu pada Jaka. Sekar dan Bagus hanya saling melempar pandangan. Jaka begitu khusyuk mendengar bisikan dari ayahnya. Beberapa kali dia mengangguk ringan. Kemudian Jaka bangkit melangkah menuju sebuah kamar. Setelah beberapa menit, Jaka keluar dengan selembar kertas bertuliskan huruf Arab gundul dengan tinta berwarna merah. Jaka, ambil air yang di bak air masjid, jangan yang di rumah, titah Abah Abdul. Jaka lantas mengayunkan kakinya keluar rumah, mengarah pada sebuah masjid
yang tidak begitu jauh dari rumah. Abah, jika saya boleh tahu, memang siapa teman Abah? Insya Allah saya akan mencarinya. Abah Abdul terdiam. Sedari tadi memang pandangannya selalu lurus ke depan, tidak menatap lawan bicaranya. Yang pertama, namanya Hasan. Namun dia sudah meninggal dunia. Bahkan Abah juga turut ambil andil saat prosesi pemakamannya. Yang kedua, dia adalah Burhan. Tetapi seingat Abah dia merantau jauh keluar Pulau Jawa. Hanya tersisa Dadang. Mendengar nama Dadang, Sekar dan Bagus kembali beradu tatap. Terlebih Bagus semakin mengerutkan dahinya. Dadang, bukankah itu nama Abah Dadang? Tanya Sekar pada Bagus. Neng kenal, tanya Abah Abdul kembali. Ternyata meskipun Sekar berbisik, namun Abah Abdul mampu mendengarnya. Jika yang Abah Abdul maksud adalah Dadang yang tinggal di desa Cikani, maka itulah adalah ayah angkat saya, Bah, ucap Bagus. Masya Allah, iya, itu adalah Dadang. Dia memiliki sebuah tanda lahir di lengan atas sebelah kiri, ucap Bagus kembali memotong omongan Abah Abdul. Kamu anak angkatnya, berarti dia benar-benar memegang sumpahnya untuk tidak menikah seumur hidup, tanya Abah Abdul. Iya, Bah, beliau tidak memiliki istri maupun anak lain selain saya. Berarti memang ini semua sudah dalam rencana Gusti Allah. Kamu hanya perlu meminta bantuan Dadang untuk mengatasi arwah dukun beranak itu. Baik, Bah, setelah ini saya akan segera menemui Abah Dadang dan meminta bantuannya, jawab Bagus mantap. Dia pun lantas teringat bahwa Abah Dadang pernah menanyakan soal Nyai Aminah. Ternyata yang dimaksud oleh ayah angkatnya itu adalah Nyai Aminah, dukun beranak yang kini tengah meneror warga desa Kencana. Di satu sisi, dia lega karena orang yang dimaksud Abah Abdul adalah ayah angkatnya sendiri. Tidak perlu susah payah mencarinya. Kemudian Jaka datang. Wajahnya basah, seperti sehabis menyucikan diri dengan berwudu. Namun justru sebab itu, aura karismatik Jaka semakin memancar jelas dari wajahnya yang terlihat bercahaya. Sekar pun terus memandang wajah putih dan bersih itu, ditambah hidung bangir dan wajah khas lelaki Timur Tengah yang dimiliki Jaka semakin menambah rasa takjub di hati Sekar. Bagus yang menyadari bahwa putrinya sedang memandangi Jaka pun lantas mencubit kecil tangan Sekar. Sekar terkejut dan langsung menundukkan pandangannya. Namun rona kemerahan mulai muncul di kedua pipinya. Ini, Bah, punten. Jaka langsung menyerahkan sekantong air bening yang di dalamnya terdapat sebuah kertas kecil yang mulai nampak melebur. Abah Abdul lantas membacakan sesuatu pada sekantong air itu, sembari sebelah tangannya menutupi permukaan plastik bening tersebut. Ini, pastikan istrimu meminumnya. Tidak perlu sekaligus. Yang terpenting harus habis. Jika dia sudah hampir menghabiskan air ini, lihat bagaimana reaksinya. Kamu harus merebut istrimu dari dekapan dukun beranak itu. Dek, Sekar dan Bagus sama-sama terkejut. Manakala Abah Abdul ternyata tahu jika yang menjadi inang dari dukun beranak itu adalah Ningsih. Padahal sebelumnya Sekar maupun Bagus tidak memberitahukan hal itu pada Abah Abdul. Setelah 7 hari,
Jaka akan mengunjungi kalian. Dia akan memasang pagar di sekitaran desa Kencana, terutama di rumahmu. Ucap Aba Abdul. Melanjutkan ucapannya sembari menyerahkan sekantong air itu pada Bagus. Baik, Bah, terima kasih. Ucap Bagus sambil mencium punggung tangan Aba Abdul. Bagus lantas pamit karena waktu sudah hampir zuhur. Dia khawatir jika Ningsih curiga padanya. Nak, jika bertemu dengan Dadang, sampaikan salam dari Abah ya. Bilang Abah menunggu di sini. Ucap Aba Abdul yang memaksakan ikut mengantar Sekar dan Bagus sampai halaman rumah. Bagus tersenyum dan mengangguk ringan. Kemudian Bagus menyalakan motor metik miliknya. Sekar pun naik. Namun tetap sesekali matanya mencuri pandang pada Jaka yang berdiri di samping Aba Abdul, sembari merangkul lelaki tua itu. Perlahan-lahan motor Bagus melaju, meninggalkan rumah Aba Abdul. Beberapa saat di perjalanan, mereka hanya saling diam. Sebelum akhirnya, Bagus teringat saat dimana Sekar menatap Jaka begitu lekat tadi. Neng, anak Aba Abdul itu tampan ya? Goda Bagus pada Sekar. Iya, tampan Pak. Soalnya kalau wanita kan cantik, timpal Sekar. Sayang sekali kamu bertemu dengannya setelah menjadi istri orang. Maksud Bapak apa sih? Tanya Sekar kesal. Bagus hanya tertawa kecil melihat Putri kesal. Pak, apa Bapak akan menemui Aba Dadang? Tanya Sekar dengan sedikit berteriak. Pasti Neng, sesegera mungkin Bapak akan menemui Aba Dadang. Hanya saja, alasan apa yang harus Bapak katakan pada ambumu? Nanti kita cari caranya bersama ya Pak. Iya Neng, terima kasih ya. Rumah Bagus hanya tinggal beberapa meter lagi. Dari kejauhan, mobil sedan milik Subagja terlihat terparkir di halaman rumah Bagus. Neng, udah Subagja datang. Sekar mendongakkan kepalanya sedikit melewati bahu Bagus. Melihat kedatangan Sekar, Subagja yang sedari tadi menunggu di dalam rumah pun akhirnya keluar. Wajahnya tersenyum berseri ketika menatap Sekar yang juga tersenyum padanya. Tidak, Subagja bukan tersenyum sebab bahagia melihat Sekar. Dia bahagia karena melihat Sinta. Sinta yang masih mengikuti Sekar dengan kaki yang tidak pernah menyentuh tanah. Akang, ucap Sekar lirih. Subagja lantas menghampiri Sekar. Ia langsung memeluknya. Akang rindu sekali padamu. Jangan jauh-jauh dari Akang lagi ya. Ucap Subagja lirih di telinga Sekar. Namun kedua matanya menatap lurus pada wajah Sinta. Wajah mengerikan dengan beberapa luka sayatan dan bola mata yang hanya tinggal satu, terus mengeluarkan cairan amis kehitaman. Namun tetap, wajah itu masih terlihat cantik dan menarik bagi Subagja. Sekar juga rindu pada Akang, balas Sekar. Subagja lantas melepaskan pelukannya. Dia melihat kendit pemberian Ria Imas masih melingkar di leher Sekar. Subagja tersenyum puas melihatnya. Subagja menggandeng tangan Sekar, menuntunnya menuju ke dalam rumah. Bagus dan Ningsih telah duduk menunggu mereka di dalam. Di atas meja, sepiring singkong rebus dan aneka kue tersaji. Ningsih memang selalu ingin memperlakukan Subagja dengan istimewa. Bukan hanya karena dia adalah menantunya, namun sebab juga dia adalah anak dari Nyai Aminah. Bagaimana perjalanan kalian? Tanya Ningsih pada Sekar dan Bagus. Memang kamu habis dari mana, Neng? Subagja menambah pertanyaan pada Sekar. Memang sedari awal pun Ningsih tidak memberitahu padanya kemana Sekar pergi.
Ningsih hanya ingin Subagja mengetahuinya langsung dari mulut Sekar. Aku baru saja menemui salah seorang teman lamaku, Kang. Dia tinggal di ujung desa ini. Karena cukup jauh, akhirnya aku meminta tolong Bapak untuk mengantarkan. Ucap Sekar sedikit terbata. Teman, kan kamu bisa meminta tolong pada Akang. Tidak usah merepotkan Bapak. Memang siapa temanmu itu? Akang tidak pernah tahu. Jaka namanya. Celetuk Bagus tiba-tiba. Mendengar nama Jaka, Subagja langsung saja mengerutkan dahinya dan menatap bingung pada Sekar. Tujuan Bagus menyebut nama Jaka adalah dia tidak ingin putrinya itu berbohong terlalu jauh. Setidaknya Jaka adalah kejujuran di balik semua kebohongan yang Sekar bicarakan. Kamu punya teman namanya Jaka, Neng? Ambu juga tidak tahu. Teman lama, Bu. Lama sekali. Kebetulan ayahnya Jaka juga teman Bapak waktu kecil dulu. Ucap Bagus menyelamatkan Sekar yang nampak tertunduk bingung. Lalu Subagja menanti jawaban. Ya, tidak lalu-lalu. Kami hanya bersilaturahmi saja. Sambung Bagus lagi. Subagja mengangguk, namun tetap gurat keraguan jelas di wajahnya. Ngomong-ngomong, apa Subagja kemari ingin menjemput Sekar? Tanya Bagus balik pada Subagja. Iya, Pak. Tapi Ibu berpesan, jika Sekar memang belum mau pulang, tidak apa-apa. Karena kebetulan untuk 3 hari ke depan, saya harus pergi keluar kota, Pak. Akang mau pergi kemana? Tanya Sekar. Subagja tersenyum, lantas mengusap lembut pipi sebelah kiri Sekar. Ke kota, Neng. Pabrik milik Ibu sedang ada masalah. Jadi mau tidak mau, Akang harus turun langsung ke lapangan. Jika kamu ingin ikut, boleh. Ucap Subagja lembut dengan senyuman yang selalu merekah di bibirnya. Melihat perilaku Subagja pada Sekar membuat Bagus dan Ningsih merasa sangat yakin bahwa putri mereka memang menikahi lelaki yang tepat. Lelaki yang amat sangat menghormati dan menyayangi putri sematawayang mereka. Tanpa mereka sadari bahwa sesungguhnya Subagja mau menikahi Sekar karena memang titah paksa dari Nyai Aminah. Jika Sekar tidak ingin ikut dan ingin tetap di rumah Ambu, bagaimana, Kang? Ucap Sekar ragu. Tidak apa-apa, Neng. Jika kamu memang masih ingin di sini, nanti setelah pekerjaan Akang beres, Akang akan langsung menjemputmu dan kamu tidak boleh menolaknya, ya. Iya, Kang. Terima kasih. Ucap Sekar sembari memeluk manja tubuh Subagja. Bagus menarik napas lega. Setidaknya Sekar akan menemaninya untuk melaksanakan saran dari Abah Abdul mengenai Ningsih. Mari kita makan siang dulu. Ambu sudah masak banyak hari ini. Ajak Ningsih kepada suami, anak beserta menantunya. Mereka berempat pergi ke arah dapur dengan Ningsih yang memimpin di depan. Sementara tangan Subagja sedari tadi tidak lepas menggenggam tangan beserta jemari lentik milik Sekar. Aneka ragam jenis masakan tersedia di atas meja. Berbagai macam lauk pauk. Seolah-olah memang Ningsih tahu bahwa Subagja akan datang berkunjung. Namun satu piring hati angsa yang tersaji tetap mencuri perhatian Sekar. Sekar duduk di pinggir Subagja, berhadapan dengan Ningsih. Lagi-lagi, Ningsih hanya menyantap hati angsa itu. Bahkan dia menarik piring tersebut hingga hanya berada tepat di hadapannya. Dan Ningsih mulai memakannya dengan rakus. Subagja nampak merutkan dahinya dan netra kedua bola matanya tiba-tiba membulat. Ia melempar pandangan pada Sekar
yang juga nampak terheran melihat tingkah sang ibu. Sementara Bagus belum berani memberikan air pemberian Abah Abdul pada Ningsih karena Subagja yang ada di tengah-tengah mereka. Bagus takut jika Ningsih langsung menunjukkan tingkah aneh atau apapun itu setelah meminumnya. "Bu, pelan-pelan makannya," gertak Sekar pelan. Namun Ningsih nampak tidak memperdulikan ucapan Sekar. Dia tetap asik menyantap olahan hati angsa itu. "Wah, Ambu sepertinya suka dengan masakannya ya. Memang daging apa itu?" tanya Subagja. "Hati angsa, Kang," jawab Sekar. Karena memang Ningsih tidak memperdulikan siapapun yang berada di hadapannya kini. Sepiring hati angsa itu telah habis. Bahkan tidak bersisa apapun di atas piring. Ningsih nampak tengah menjilati tiap ujung jari-jari tangannya. Tidak peduli walau Subagja masih menatapnya dengan keheranan. "Maafkan istriku ya Subagja. Jika mungkin melihat cara makannya tadi, kamu terganggu atau merasa tidak enak," ucap Bagus. Beberapa saat setelah Ningsih pergi meninggalkan mereka bertiga di meja makan. "Ah, tidak Pak. Subagja sama sekali tidak terganggu," jawab Subagja. Mereka bertiga pun lantas menyantap kembali hidangan yang tadi sempat tertunda hingga semuanya selesai. Setelah Sekar usai membereskan piring, Subagja lantas mengajak Sekar ke dalam kamar. Karena bagaimanapun tidak lama lagi mereka harus berpisah sementara. Dan ada beberapa hal yang ingin Subagja sampaikan kepada istrinya itu. Subagja masuk ke dalam kamar, diikuti Sekar yang mengekor di belakangnya. Kemudian Subagja memberikan isyarat agar Sekar menutup pintu. "Ada apa, Kang?" tanya Sekar keheranan. Karena tidak mungkin jika Subagja akan meminta haknya sebagai suami saat itu juga. Mengingat memang sebelum senja tiba, Subagja harus segera keluar dari desa Kencana. "Neng, tidak apa-apa jika kamu di sini?" tanya Subagja yang kini telah duduk tepat di sebelah Sekar. "Tidak, Kang. Di sini kan rumah orang tua Sekar. Sekar akan aman di sini. Tapi, jadi ambumu?" tanya Subagja ragu. "Kenapa dengan Ambu, Kang? Dia memang akhir-akhir ini sangat menyukai hati angsa." "Tidak, Neng. Bukan itu. Hanya saja Akang melihat jika kepala Ambu itu dibekap erat oleh seorang nenek tua." Sekar menghela nafasnya saat mendengar perkataan Subagja. Sejujurnya dia ingin memberitahu semuanya pada Subagja tentang apa yang tengah terjadi pada Ningsih. Namun lagi-lagi, dia merasa ini bukan waktu yang tepat. Terlebih Subagja harus menyelesaikan pekerjaan di kota. Dia tidak ingin menambah beban pikiran Subagja nantinya. "Ah, masa sih, Kang? Orang tidak ada hal aneh maupun mencurigakan pada diri Ambu?" jawab Sekar berbohong. Subagja terdiam. Dia menatap dalam kedua bola mata Sekar, hanya mencoba mencari kebenaran di antara ucapan yang Sekar lontarkan. "Baiklah, Akang percaya padamu. Jaga dirimu ya, Neng. Akang janji, jika pekerjaan di kota sudah selesai, Akang akan segera menjemputmu di sini. Dan untuk selama ini, kamu harus berjanji untuk selalu memakai kendit ini." "Iya, Kang," Sekar berjanji. Subagja lantas tersenyum dan memeluk erat tubuh Sekar. "Padahal Akang ingin jika kamu ikut saja dengan Akang ke kota daripada berada di sini," ucap Subagja kelirih. Lagi-lagi, ucapan yang dia katakan tertuju pada Sinta, yang kini berdiri mengambang di depan daun pintu kamar Sekar. "Jangan sakiti dia. Akang mohon, Sinta," gumam Subagja dalam hati, sembari terus menatap tubuh Sinta yang nampak transparan itu.
Waktu sudah menunjukkan jam 3 sore. Ini Sekar tengah berdiri di halaman rumahnya, mengantarkan Subagja yang akan pergi ke kota selama beberapa hari. Subagja lantas masuk ke dalam mobil, setelah sebelumnya memeluk serta mencium kening Sekar. Sekali lagi, Subagja mengeluarkan kepalanya dari jendela mobil, menatap lembut pada Sekar yang masih setia berdiri di sana. Sekar pun tersenyum melihat tingkah sang suami. Hingga akhirnya, mobil sedan hitam milik Subagja itu melaju sampai sudah tidak nampak lagi terlihat oleh kedua mata Sekar. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.